Wage dengan Legi ini akan kategorinya sumur Sinopo. Iya, tunggak semi. Tunggak semi sik kan nek jenenge tunggak ira ya tunggak ora ning apa-apane. Terus suwe semi tukul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Studio PK dengan saya Kidat Memunyo. Pada kesempatan ini kita mau membahas perhitungan jodoh berdasarkan weton. Ya, pada kesempatan hari ini telah hadir Pak Tugino, narasumber kita yang sangat luar biasa. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam para pemirsa. Dan juga artis PK yang sangat luar biasa, Mami Bor, selamat malam. Selamat malam pemirsa di rumah. Tak lupa juga Ibu Gumi Lestari yang sangat luar biasa cerdasnya. Ada Kak Jawi, selamat malam. Selamat malam pemirsa semuanya. Dalam malam hari ini Pak Tugino, pembahasan kita perhitungan jodoh berdasarkan weton. Monggo Pak, dijabarkan. Ya, terima kasih pemirsa. Untuk malam hari ini kita mulai dari pasaran pon. Kalau perjodohan pasaran pon dengan pon itu akan termasuk kategori. Termasuk kategorinya itu tipe pati. Pon sama pon ya? Ya, pon sama pon itu kategorinya contohnya, tipe pati dan pati. banyak kesulitan-kesulitan. Mungkin pati rezeki, pati ya tidak diterima dengan letter luck terus. Yang bersangkutan meninggal enggak itu ya. Jadi pati itu pati menurut apa ya? Rezeki ya, dan jadi bisa dilanjutkan ke Bu Gumi. Jadi gini, ini kita akan menjelaskan pernikahan atau jodoh berdasarkan pasaran. Pasaran. Jadi untuk misalnya pon dengan wage itu ada namanya, ada kategori-kategorinya. Misalnya untuk kategori pon dengan pon itu adalah tipe pati. Dan ada lagi tipe sanggar waringin ya, sanggar waringin. Kemudian ada Bhumika Petak, ada Satrio Wibowo, ada Nuju Pati, ada Ratu, ada Lebu Katiup Angin, kemudian ada Sumur Sinopo, kemudian ada Pesti, ada Macan Ketawang, ada Antra Kusuma, Sujono, ada Geyong, ada Tunggak Semi, dan banyak sekali ya. Itu adalah, kan itu nanti dipasangkan antara pon dengan pon dengan wage dan seterusnya. Itu nama-namanya kategori dalam pasaran bila mana ketemu jodoh gitu. Bisa dilanjut Bu Gumi monggo untuk pasaran selanjutnya. Untuk pasaran selanjutnya itu pon dengan wage. Pon dengan wage ini kategori menjadi sanggar waringin. Ya, sanggar waringin ini adalah tentram ya, tentram bahagia dapatnya. Jadi baik sanggar waringin ini baik tentram dan bahagia dapatnya. Itu tadi pon dengan wage ya, pon dengan wage. Kemudian pon dengan kliwon monggo. Pon dengan kliwon itu susah keturunan. Pon dengan kliwon itu kategorinya Bhumika Petak ya Pak. Bhumika Petak. Monggo dilanjut. Oh iya. Kita lanjut di pon dengan kliwon. Setelah tadi pon dengan kliwon sudah dijelaskan oleh Pak Tugino, sekarang saya pon dengan legi. Pon dengan legi ini akan mendapatkan kategori Satrio Wibowo. Nah, jenenge wis sampai banget nih. Satrio Wibowo itu akan mendapatkan kewibawaan, berwibawa. Jadi namanya berwibawa itu dimanapun dihormati orang karena kewibawaannya tersebut. Mungkin Mami Bor tetangga ada ini yang mengalami seperti ini, cocok nggak ini? Saya sangat cocok sekali. Setelah tahu kita bisa terhindar dari bahaya dan yang tidak kita inginkan. Berarti untuk harinya itu bebas nggih. Harinya bebas, cuma pon dengan pon itu weton menurut primbon weton itu kan. Pon dengan pon itu nanti akan tidak baik, akan mengalami banyak hal dengan katakan
bisa dikatakan dengan pati ya. Iya. Pati itu ada kecelakaan, ada musibah dan lain-lain. Untuk harinya bebas. Jadi kita bisa menghindar dari pon dengan pon itu. Monggo dilanjut Pak. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya pon dengan pahing. Pon dengan pahing itu termasuk kategorinya menuju pati. Nuju pati. Ya, artinya banyak kesulitan-kesulitan. Banyak kesulitan-kesulitan yang tidak diinginkan. Ya namanya kesulitan ya banyak Yes, ya. Apapun. Ra iso iki, ra iso ini. Dalah ya rezeki ini rada Itulah senenge namanya itu ya. Maka bagaimana dilanjut? Tadi pon dengan legi ya Pak. Ya. Sekarang pahing tadi. Oh pahing ya. Pahing. Sekarang wage dengan wage. Wage dengan wage ini tibane ratu. Waduh. Wah. Tiba ratu ini disegani karena ratu kok ya dihormati. Jadi dia dimanapun selalu disegani atau dihormati orang lain. Ya entah karena tingkah lakunya, ya entah karena sopan santunnya, ya entah karena uangnya ataupun rezekinya yang banyak. Pokoknya dia arah atau kepandaiannya, karena itu ratu. Ratu itu semuanya pinter, apa-apa iso. Jadi mulai dari ekonomi, kemudian mulai dari kecerdasannya itu akan disegani orang dimanapun dia berada. Jadi itu wage dengan wage. Sekarang di wage dengan legi ini akan kategorinya sumur sinobo. Yang namanya sumur sinobo itu tempat bernaung. Yang namanya bernaung itu perlindungan. Jadi bila mana orang yang jodoh tadi dilaksanakan atau berjodoh sampai berumah tangga, dia untuk gimana ya, orang-orang tetangga itu pada datang untuk bernaung ke dia karena dia dirasa dia mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut sebagai tempat pencerahan. Iya, nggih. Ya, kayak paranormal gitu, Pak. Iya. Paranormal tidak paranormal Bang. Jadi karena saking dia pinter sehingga dia itu seperti pelindung gitu loh. Jadi ibaratnya pamane ada orang bertengkar, lajunya ke sana, lajunya ke ini gimana ini pertengkaran dan ini, terus ada kekurangan dan sebagainya. Nah itu tempat bernaung seperti itu, tempat berlindung seperti itu, di mana dia mendapatkan masalah, dia di sana penyelesaian masalahnya. Bisa menyelesaikan masalah. Iya, betul. Ya lanjut monggo Pak Teginat. Untuk wage dengan pahing itu kategorinya pesti. Pesti itu Pak, bisa dijabarkan Pak. Pesti itu sudah pasti. Jodoh gitu. Iya, sudah pasti. Perjodohan itu sudah pasti. Ya, jadi jodohnya. Kemudian dalam berjodoh itu banyak rintangan maksudnya. Banyak rintangan. Tapi kan kalau kita sudah berjodoh, mestinya berusaha untuk mengatasi rintangan apapun yang sebagai rintangan kita. Oke, sekarang ya, kita lanjut kliwon dengan legi. Kalau dalam perjodohan itu kliwon dengan legi, maka kategorinya macan ketawang. Nah, macan ketawang. Macan ketawang itu artinya saling melengkapi. Nah, ini bagus ini bagus. Jadi contohnya saling melengkapi. Misalnya ada kekurangan satu pasangannya, dilengkapi pasangannya. Menutupi misalnya. Saling mengisi. Iya, saling misalnya delalah jodohnya itu kok kurang pinter maksudnya. Terus hitung-hitung misalnya, ya wes sekarang aku aja, ayo kita ajari supaya biar dapat. Terus boleh rezeki kok rekoso, yo diajari bakulan ki carane piye supaya jadi saling melengkapi dari kekurangan masing-masing ini. Jadi kalau sudah saling melengkapi itu dalam satu kejodohan sudah baik ini. Jadi karena saling mengisi satu sama lain. Ini kurang diisi ini gini. Kekebaan tulang kekurangan. Iya, jadi bisa menerima kekurangan dan menerima kelebihan masing-masing pasangannya. Ketentraman keluarga. Iya, supaya rumah tangganya tentram dan damai. Seperti itu. Monggo Pak, kita lanjut lagi. Ya, selanjutnya untuk kliwon dengan pahing ya. Iya. Untuk kliwon dengan pahing kategorinya termasuk Antra Kesuma. Ontro Kesumo Ontro Kesumo Ontro Kesumo ki
kotangi Gatot Kaca. Oh iya, ampuh itu. Bisa mabur. Bisa mabur. Dalam kehidupannya itu seimbang. Jadi hampir sama dengan yang tadi ya. Tadi ya. Saling melengkapi, saling menerima kenyataan, saling menerima keadaan, saling menutupi, pokoknya seimbang lah. Seperti itu. Ya lanjut monggo Bu Gumi. Oke. Kita lanjut, kalau tadi kliwon dengan liwon, sekarang legi dengan legi. Legi dengan legi. Kalau Kliwon dengan kliwon ya. Oh, kliwon dengan belum ya kliwon dengan kliwon. Maaf. Sekarang kliwon dengan kliwon. Kalau kliwon dengan kliwon berarti kategorinya sujono. Sujono cemburu. Mudah selingkuh. Ojo jangan. Jangan sampai itu terjadi nggih. Makanya tadi di depan kami sudah mengatakan kalau bisa dihindari supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Rasane nek duwe bojo tinggal selingkuh ya padha kare ngopo dadi Nek sujono kuwi kan wajar ya. Nek sujono ora apa-apa karena ngerti pasangan karo liyane kan karena saking cintanya kita cemburu. Tapi kalau sampai pada selingkuh jangan sampai. Untuk legi dengan legi itu termasuk kategori giong. Giong itu artinya apa, Pak? Artinya banyak rezeki, tapi boros. Well, ini golek rezeki gampang. Diguain ibaratnya kayak keranjang langsung itu banyak kayak keranjang kayak gitu ya. Keranjang diisi air ya, Pak. Nah, iya kan iso nanti terus ngalir. Nah, orang Jawa mengatakan apa itu? Bocor. Bocor gendenge. Bocor. Daringane bocor. Daringane bocor. Ora iso semaring. Sekarang kita lanjut untuk legi dengan pahing. Kalau perjodohan atau pernikahan dilegi dengan pahing, bilangnya di rumah tangga dalam kategori tunggak semi. Nah, tunggak semi. Nah, tunggak semi itu apa? Nah, tunggak semi itu awalnya sulit tapi akhirnya bahagia. Jadi ketika masih dalam masa-masa berumah tangga awalnya baru nikah, kok golek duit ya rekoso angel, direwangi corona ya mung rekoso kuwi. Tapi endingnya nanti akhirnya dia akan dapat kebahagiaan. Akan semi ya. Tunggak semi. Kan nek jenenge tunggak ira ya tunggak ora ana apa-apane. Terus suwe semi tukul ya tunggak. Itu enggak jati. Tunggak jati semi ya. Sami jadi. Enggak jarak meraja. Seperti itu. Begitu dilanjut untuk yang terakhir maka. Pahing dengan pahing. Pahing dengan pahing termasuk kategori loro. Loro ya. Loro bukan lurung ya. Loro. Sakit. Kategori sakit. Artinya yo banyak susah. Sering sakit-sakitan. Iya. Namanya juga susah. Loro, jenenge loro dan sering sakit. Iya. Jenenge loro ki yang sedih. Loro ati. Sakit ya loro ya. Iya, kalau bisa makanya itu dihindari nggih. Dihindari seperti itu. Sudah? Iya. Monggo Bu untuk di Oke. Pemirsa, kami di sini sekali lagi saya tandaskan bahwasanya ini hanyalah membahas primbon-primbon peninggalan para leluhur kita, kebudayaan peninggalan leluhur kita. Nah, ini kita bahas kembali, kita korek kembali supaya ini tidak punah. Nah, kita yang melestarikan mau siapa lagi? Nah, untuk itu mau percaya monggo, tidak juga apa-apa. Ini kita hanya melestarikan budaya. Jadi itu semua tergantung pemirsa semuanya. Begitu lagi kalau ada salah kami juga minta maaf. Ya pemirsa, baik ini sampai di sini perjumpaan kita. Lain waktu kita dengan tema-tema yang lain. Dengan ini kami pamit. Salam budaya. Salam budaya. Lestarikan budayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.